Halo semuanya, perkenalkan nama saya Doni Libra sebagai Business Offer Manager dari Schneider Electric Indonesia. Dan pada hari ini saya akan membahas produk-produk dari Schneider Electric, yaitu produk Harmony Control dan Signaling. Nah, untuk produk-produk Harmony Control dan Signaling, kita lihat di sini ada banyak sekali produk-produk yang Schneider Electric miliki. Yang pertama kita lihat dari sebelah kiri, yaitu produk kontrol, di mana produk kontrol ini kita punya rangkaian produk dari mulai push button, pilot light, switches, kemudian kita juga punya yang namanya foot switch, di mana kita mengoperasikan push button menggunakan kaki. Kemudian kita juga punya yang namanya control station ataupun enclosure. Ini merupakan kotak-kotak yang bisa diisi dengan push button sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kita juga untuk di rangkaian kontrol kita punya yang namanya wireless push button, di mana push button ini tidak memerlukan kabel dan kita bisa bawa kemana-mana. Kemudian yang kedua yang kita lihat di tengah yaitu bagian dari relays. Relays ini kita juga punya beberapa tipe, yaitu mulai dari electronic relays, kemudian electromechanical relays, dan juga solid state relay. Kita akan membahas tentang relay juga pada hari ini. Dan yang ketiga yaitu untuk signaling. Jadi signaling ini kita punya beberapa tipe tower light yang mulai dari 1 warna, 2 warna, 3 warna sampai 4 warna. Kemudian kita juga punya produk beacons, di mana beacons ini punya juga buzzer ataupun sound alarm yang built-in di dalamnya. Dan juga kita punya produk-produk sound ataupun alarm. Nah, produk-produk kontrol ini biasanya kita bisa temukan ataupun kita aplikasikan di industri-industri machinery seperti packaging, pengolahan kayu, material handling, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa lihat di aplikasi-aplikasi pompa dan water, dan juga di aplikasi-aplikasi food and beverage juga kita banyak temukan produk-produk kontrol ini. Dan selain itu juga kalau kita lihat misalnya di gedung-gedung, di HVAC, lift, itu juga banyak, dan juga sampai ke transportasi. Nah, apa aja sih kelebihan dari produk-produk Harmony Control dari Schneider Electric? Kita lihat, kita itu memiliki rangkaian produk yang sangat banyak. Jadi, bisa memenuhi semua kebutuhan dari teman-teman di sini. Jadi, kita punya yang namanya misalnya push button. Kita punya dari yang 16 mili, 22 mili, sampai dengan yang 30 mm. Kemudian kita juga bisa memilih ataupun melakukan seleksi dari website Schneider Electric. Jadi kita misalnya kita tidak perlu pusing-pusing kalau misalnya kita pengen cari push button seperti apa, tipenya apa, referensi materialnya apa, kita bisa pilih dari website Schneider, kemudian kita pilih kebutuhannya push button yang seperti apa, pilot light seperti apa, nanti akan muncul kode referensi ataupun kode material yang diperlukan oleh teman-teman. Kemudian yang ketiga juga dalam hal pemasangan, push button Schneider dan juga semua produk-produk Harmony Control Schneider itu didesain supaya mudah dipasang dan juga mudah digantikan. Nah, selain itu juga tentu produk-produk kontrol ini sudah didesain dengan high quality dan juga high performance, sehingga teman-teman nggak usah khawatir bagaimana dengan daya tahan dari produk-produk push button dan pilot light dari Schneider. Kemudian produk ini juga sudah dilengkapi oleh berbagai macam sertifikasi, mulai dari sertifikasi CE, UL, CCC, IEC, bahkan juga ada sertifikasi untuk marine. Jadi ini sudah sangat lengkap, dan ketahanan terhadap lingkungannya juga sudah sangat tinggi, bisa digunakan di lingkungannya ekstrim, mulai dari tentang produk Harmony Control diameter 22. Jadi ini salah satu produk yang paling banyak digunakan dan paling umum di Indonesia. Dan kita juga memiliki berbagai macam jenis-jenis dari diameter 22 ini sendiri. Yang pertama yang di atas kita lihat di sini kita punya yang namanya Optimum Worldwide Offer. Jadi ini adalah produk-produk yang dijual ke seluruh dunia dan juga memiliki spesifikasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan
produk-produk kompetitor di pasaran. Kalau kita lihat di sebelah kiri kita punya yang namanya XB4, di mana salah satu keunggulan dari push button XB4, dia bodinya itu atau badannya terbuat dari metal. Kemudian kita juga berikutnya punya XB5, di mana badan XB5 ini terbuat dari plastik. Dan yang ketiga kita punya juga yang namanya XB7 monolitik. Nah, ini nanti akan saya jelaskan berikutnya apa sih yang disebut dengan monolitik. Dan yang keempat, kita punya juga yang namanya XB5R, di mana ini push button yang dioperasikan secara wireless ataupun tanpa kabel. Nah, kalau kita lihat yang dua di bawah, kalau kita lihat ini apa bedanya dengan yang di atas. Jadi yang di bawah ini adalah kategori Easy Series Offer. Jadi maksudnya Easy Series itu, ini adalah push button dengan nilai yang cukup baik, dengan spesifikasi yang mungkin tidak setinggi dengan yang optimum offer, tetapi harganya cukup ekonomis dan cukup terjangkau. Jadi selain kita menyediakan yang versi high-end, yang optimum, kita juga punya yang Easy Series, di mana kita punya juga yang XB2. Sebelah kiri kita lihat XB2 itu terbuat dari metal, sedangkan yang XA2 itu terbuat dari plastik. Nah, berikut ini untuk rangkaian produk optimum yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya XB4, XB5 dan juga XB7, di mana masing-masing produk juga memiliki keunggulannya masing-masing. Di mana kalau kita lihat XB4 itu karena dia bodinya terbuat dari metal, maka dia bisa tahan terhadap lingkungan-lingkungan yang ekstrim dan juga tahan terhadap benturan jika panel tersebut rentan terhadap benturan-benturan alat berat ataupun benturan terhadap manusia. Nah, XB5 sebaliknya, karena dia terbuat dari plastik, dia itu memang tidak sekuat dari XB4, tetapi dia memiliki ketahanan terhadap zat-zat kimia. Jadi kalau misalnya XB4 metal itu mungkin tidak terlalu tahan terhadap kimia karena dia bisa berkarat, tetapi kalau XB5 karena dia terbuat dari plastik, maka dia tidak akan terjadi karat ataupun korosi. Nah, kedua-duanya baik XB4 dan juga XB5 sudah dilengkapi dengan sertifikat internasional yang sangat lengkap dan bahkan juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi marin. Untuk yang XB7, apa sih bedanya dengan yang XB4 dan XB5? Di sini kalau kita lihat, dia itu antara kepala dan juga badannya itu jadi satu. Jadi dia kita sebut sebagai monolitik. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan antara badan dan kepalanya, dan juga kita tidak bisa menambahkan kontak, baik kontak NO maupun dengan kontak NC. Nah, untuk XB4, XB5 kita kan sebut sebagai push button modular. Jadi apa sih kalau pengertian dari modular itu? Jadi di sini saya tampilkan gambar di mana kepala dari XB4 dan XB5 itu terpisah-pisah dengan badan kontaknya. Jadi kalau kita lihat di kepala dan kontak itu bisa dirangkai satu sama lain. Jadi misalnya kita pengen kepalanya kita ganti misalnya dari yang warna hijau menjadi warna merah, warna kuning, ataupun kita mau mengganti kepalanya menjadi emergency stop, itu juga sangat dimungkinkan. Jadi kita tidak perlu menggantikan keseluruhan push button. Jadi kalau misalnya bodinya ataupun kontaknya masih bagus, kita cukup ganti kepalanya, dan juga begitu sebaliknya, jika kepala dari push button itu masih bagus, maka kita ingin mengganti kontak ataupun menambahkan kontaknya juga bisa. Selain menjual push button pilot light yang sudah dalam satu set, kita juga menjual produk-produk pecahan ataupun bagian-bagian dari push button itu sendiri. Jadi misalnya teman-teman ingin membeli kepalanya aja, ataupun ingin membeli kontaknya aja, ataupun aksesorisnya aja, itu bisa. Jadi dari Schneider juga menyediakan harga khusus atau harga tersendiri untuk bagian-bagian dari push buttonnya itu sendiri. Nah, ini kita sekarang masuk ke XB7 monolitik. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, monolitik itu artinya antara kepala dan badan itu dia sudah menjadi satu dan tidak terpisah-pisah. Nah, dengan bentuk yang seperti ini, maka teman-teman juga bisa lebih mudah dalam hal menentukan pembelian push button dan tidak usah repot-repot untuk merangkai kembali antara kepala dan badan, karena dia sudah datang menjadi satu set, tinggal dipasang aja. Nah, setelah kita bahas XB4, XB5, dan XB7, saya juga mau menjelaskan sedikit tentang produk lainnya, yaitu produk control section ataupun produk enclosure. Jadi ini merupakan produk-produk pasangan dari push button di mana Schneider juga menjual kotak-kotak untuk tempat sebagai push button ataupun pilot light. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen rangkaian produk push buttonnya itu rapi di satu tempat ataupun di satu rangkaian yang tersendiri dan mudah dijangkau, maka kita juga bisa membeli
produk control station ini, dan juga kita bisa custom. Kita pengen taruh push button warna apa, pilot light warna apa, dan sebagainya. Tetapi juga Schneider selain menyediakan yang custom, kita juga menyediakan produk-produk enclosure yang sudah built-in dengan push buttonnya. Jadi tinggal kita beli dan juga kita tinggal langsung pasang ke dalam panel kita. Harmony Diameter 22 ini bisa dipakai di berbagai macam aplikasi dan industri. Kalau di sini kita lihat contohnya bisa dipasang di industri-industri packaging, industri food and beverage, kemudian di pengolahan kayu, dan juga industri-industri semen, dan bahkan sampai industri logistik, misalnya dipasang di truk sampah. Jadi kita bisa lihat berbagai macam penggunaan dan aplikasi dari produk push button diameter 22 ini. Nah, tadi kita sudah membahas produk-produk XB4, XB5, dan XB7 yang masuk ke dalam kategori optimum offer. Kali ini saya akan membahas tentang Easy Harmony XA2 dan XB2. Nah, seperti saya jelaskan di awal, apa itu XB2 dan XA2? Seperti saya jelaskan sebelumnya, dia memiliki badan terbuat dari metal sehingga tahan terhadap lingkungan-lingkungan yang ekstrim dan juga tahan terhadap benturan. Dan juga sudah dilengkapi dengan standar sertifikasi internasional. Namun bedanya dengan XB4, dia tidak memiliki sertifikasi marine. Nah, begitu juga dengan XA2. XA2 ini terbuat dari plastik dan lebih tahan terhadap paparan-paparan chemical karena dia akan tahan terhadap korosi. Dan secara sertifikasi sama seperti XB2, dia memiliki berbagai macam sertifikasi internasional, tetapi tidak dilengkapi dengan sertifikasi marine seperti yang ada pada XB5. Untuk Easy Harmony XB2 itu terdiri dari berbagai macam jenis produk juga. Kita ada push button dengan berbagai macam warna, ada selector switch sampai dengan emergency stop, dan di sebelah kanan kita lihat juga ada illuminated push button di mana lampu dan push button menjadi satu, dan kita juga bahkan ada yang namanya mini joystick. Jadi ini joystick yang biasa dipakai untuk aplikasi-aplikasi hoisting, kita bisa menggunakan joystick ini sebagai controllernya. Sedangkan XA2 sendiri kurang lebih sama dengan XB2, terdiri dari berbagai macam push button yang berbagai macam warna dan bentuk. Kita juga ada emergency stopnya. Dan untuk lampu juga lengkap, mulai dari lampu yang 24 volt sampai dengan 220 volt. Dan juga kita juga punya lampu yang memiliki berbagai macam warna. Untuk Easy Harmony XB2 juga memiliki beberapa karakteristik dan spesifikasi yang sudah sangat baik. Yang pertama, untuk dalam hal mechanical durability ataupun jumlah tekan yang bisa diaplikasikan pada XB2 itu bisa sampai 3 juta kali. Kemudian dalam hal safety sudah dilengkapi oleh ground protection dan anti electrical shock. Kemudian dalam hal ukuran itu juga sudah compact, jadi kita bisa susun XB2 dalam satu panel tanpa memakan banyak tempat. Dan yang terakhir yaitu juga sudah dilengkapi dengan index protection sampai dengan 65. Jadi proteksi terhadap debu dan juga proteksi terhadap airnya sudah sangat baik. Harmony XA2 ini memiliki sedikit kemiripan dengan XA2, tetapi dalam hal mechanical durability dia tidak setinggi dengan XB2, yaitu hanya 1.500.000 mechanical durability. Kemudian juga tidak ada dilengkapi oleh ground protection. Namun dalam hal indeks proteksi, ini juga sudah memiliki indeks proteksi 65, di mana perlindungan terhadap debu dan juga airnya sudah sangat baik. Nah, kita sampai ke bagian akhir dari diameter 22. Kalau kita lihat di sini, bagaimana perbandingan antara XB4, XB5, XA2, XB2 yang tadi kita sudah bahas. Kita coba lihat apa aja sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk itu sendiri. Nah, kalau dilihat di sini misalnya kita lihat XA2 dan XB2 itu secara mechanical durability-nya yaitu 1,5 juta dan 3 juta seperti yang tadi kita sebutkan. Tapi untuk XB4 dan XB5 itu mechanical durability-nya bisa sampai 10 juta karena dia merupakan produk yang lebih premium. Kemudian dalam hal sertifikasi antara XA2, XB2, dan XB4, XB5 itu juga terdapat perbedaan di mana
sertifikasi XB4, XB5 itu lebih banyak dibandingkan sertifikasi dari XA2 maupun XB2. Tetapi dari semua produk-produk ini memiliki indeks proteksi yang sudah sangat baik, yaitu masing-masing sudah memiliki IP65 dan juga IP66. Jadi sudah sangat tinggi untuk kelas push button. Berikutnya saya membahas tentang Harmony Relays. Jadi Schneider juga punya banyak rangkaian produk-produk relays. Yang pertama di sini kita lihat kita punya yang namanya electromechanical relays, di mana kita juga punya berbagai macam jenis electromechanical relays yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian kita juga punya yang namanya solid state relays. Yang ketiga kita punya control relays, dan juga terakhir kita punya timing relays. Untuk electromechanical relay sendiri kita juga punya berbagai macam jenis, dari yang mulai ukurannya paling tipis dengan 3 ampere sampai dengan yang ukurannya lebih besar, yaitu sampai 30 ampere. Nah, ini saya di sini tandai 3 jenis produk yang saya kasih bintang, yaitu ada RSL, RXG, dan juga RXM, di mana produk-produk ini merupakan produk yang paling banyak kita jual dan produk-produk unggulan dari Schneider yang akan saya bahas detailnya satu persatu. Bagaimana sih cara bekerjanya electromechanical relay? Jadi kalau misalnya saya gambarkan sedikit di sini, yaitu electromechanical relay itu sebuah alat elektrikal yang dioperasikan oleh arus daya yang kecil untuk menyalakan alat elektrikal lain dengan arus daya yang lebih besar. Jadi misalnya contohnya di sini ada electromechanical relay yang terhubung dengan switch 6 volt ataupun 12 volt DC. Kemudian dia terhubung dan bisa menyalakan lampu dengan daya 250 volt AC. Jadi ini merupakan sedikit gambaran sekilas tentang bagaimana atau penggunaan electromechanical relay. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, kita punya 3 produk yang menjadi produk unggulan dari Schneider Electric, yaitu ada RSL, RXG, dan juga RXM, di mana ketiga produk ini memiliki beberapa keunggulan, di mana kontaknya itu kita punya dari mulai 1 kontak sampai 4 kontak. Kemudian dia juga sudah pre-assembled, artinya kalau misalnya teman-teman mau beli yang udah mencakup dengan soketnya, itu juga tersedia. Dan ada tambahan-tambahan opsional jika diperlukan, misalnya ada opsional untuk protection dan juga modul timing. Nah, yang terakhir, dalam hal kemudahan penggunaan, ini juga sudah dilengkapi dengan adanya LED. Jadi ada relay-relay yang sudah dilengkapi dengan LED indikator, dan juga ada test button. Yang pertama, kenapa kita memilih RSL, yaitu RSL ini memiliki ukuran yang sangat tipis, sehingga sangat bisa ditempatkan di panel-panel yang ukurannya sangat terbatas, misalnya pada aplikasi PLC, dan juga dia sudah dilengkapi dengan 1 contact point. Kenapa kita memilih RSG dan kapan kita memilih RSG? RSG ini memiliki ukuran hanya 16 mm, jadi cukup compact, cukup tipis untuk ditempatkan di dalam panel, dan dia juga sudah dilengkapi dengan lampu LED indikator dan juga test button. Jadi sangat memudahkan teman-teman yang ingin mengetahui apakah status dari relaynya sedang nyala ataupun sedang mati. Nah, bagaimana dengan potensi pertumbuhan dari RSG ini? Kalau kita lihat, sangat banyak orang-orang yang mulai beralih menggunakan RSG karena ukurannya yang sangat tipis dibandingkan dengan relay-relay yang biasa yang ada di pasaran. Untuk relay yang ketiga, relay RXM, nah ini merupakan salah satu relay yang paling banyak Schneider Electric jual dan merupakan paling populer, di mana kita menjual sekitar 82.000 per harinya di seluruh dunia, dan dia sudah dilengkapi dengan sampai 4 kontak dan juga berbagai macam fitur-fitur unggulan seperti test button dan lampu LED indikator yang sudah ada pada relay RXM ini. Nah, tadi kita sudah membahas 3 produk unggulan relay yang kita lihat, dari ada RSL, ada RSG, dan juga ada RXM. Nah, yang berikutnya saya mau men-sharing sedikit tentang Easy Harmony RXM LB. Jadi,
Apa itu Easy Harmony RXM-LB? Yaitu relay yang merupakan versi ekonomis dari relay RXM-AB yang tadi kita sudah lihat. Jadi kalau di sini secara tampilan dia ada perbedaan karena di RXM-LB ini dia tidak memiliki fungsi test button seperti yang ada pada RXM-AB, tetapi dia juga sudah dilengkapi dengan 2 kontak sampai 4 kontak dan sudah dilengkapi dengan lampu LED indikator. Jadi dengan harga yang ekonomis dibandingkan dengan RXM-AB, teman-teman bisa mendapatkan kualitas relay dari Schneider yang sangat baik. Bagaimana perbedaan antara RXM-AB dan RXM-LB? Seperti kita lihat di gambar, untuk RXM-AB dia sudah dilengkapi dengan test button, sedangkan RXM-LB tidak dilengkapi dengan test button. Kemudian perbedaan lain yang mungkin saya bisa highlight dalam hal sertifikasi, RXM-AB memiliki sertifikasi internasional yang lebih lengkap, karena dia sudah dilengkapi dengan sertifikasi seperti CE, CSA, UL, sampai Lloyd. Sedangkan RXM-LB dia hanya memiliki sertifikasi CE dan juga RoHS, tetapi ini sudah cukup untuk di pasar Asia. Tadi kita sudah membahas produk-produk electromechanical relay. Sekarang kita akan masuk ke produk electronic relay. Jadi saya akan menjelaskan apa itu produk electronic relay. Apa sih itu yang disebut sebagai electronical relay atau control relay? Di sini saya sedikit menjelaskan cara kerja dari control relay itu sendiri. Di sebelah kiri, control relay itu memiliki parameter-parameter yang kita akan set sehingga kondisi parameter ini sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi misalnya kita di sini ada parameter seperti 1 fast, 3 fast, kemudian juga ada arus, kecepatan, temperatur, dan lain-lain. Nah, kita pengen menjaga supaya semua parameter ini berada pada kondisi yang sudah kita tentukan. Dia tidak terlalu berlebihan ataupun tidak terlalu rendah. Di sini misalnya saya kasih satu contoh kasus, kita ingin setting parameter voltase. Nah, voltase yang kita ingin setting, batas atasnya yaitu 270 volt. Kemudian di bawahnya kita set 200 volt. Nah, ketika terjadi over voltage, di mana voltasenya melebihi 270 volt, maka si control relay akan men-trigger kontaktor supaya dia memutuskan arus listrik. Jadi hal ini digunakan untuk melindungi mesin terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu pula dengan terjadinya under voltage, misalnya ketika voltase itu turun drop sampai dengan 200 volt ataupun kurang, maka control relay akan memutus jaringan listrik dari kontaktor sehingga mesin itu juga seketika mati dan terlindungi dari bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan. Untuk control relay sendiri banyak sekali digunakan di proses-proses otomasi, kemudian juga proses electrical dan juga di building-building. Misalnya kita lihat di sini di dalam hal proses mesin, HVAC, kemudian juga di water dan wastewater, dan juga sampai ke penggunaan lift dan juga eskalator. Untuk Harmony Electronic Relay ini apa aja produk-produk yang Schneider miliki? Kita lihat di sini kita bagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama yaitu single function timer, yang kedua ada 3-phase monitoring. Jadi ini merupakan 2 produk rangkaian dari electronic relay. Untuk Harmony Electronic Relay dari Schneider memiliki harga yang cukup terjangkau dibandingkan dengan produk-produk electronic relay di pasaran lainnya. Kemudian juga secara ukuran dia sudah compact, hanya 18 mm, sehingga sangat bisa digunakan untuk pada aplikasi panel yang cukup terbatas. Kemudian juga sudah memiliki standar internasional yang cukup lengkap, mulai dari CE, UK, CA, dan juga CCC. Dan dalam hal seleksi juga sangat mudah, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman, maunya yang timer, yang on delay, off delay, ataupun yang start delta. Untuk produk electronic relay sendiri, sebelah kiri kita lihat ada Easy Harmony Timer Relay. Jadi timer-timer ini digunakan biasanya untuk mesin startup
on delay, jadi kita ingin mendelay kapan mesin itu bisa nyala. Jadi kita berikan waktu misalnya 3 detik, 30 detik, sampai 1 jam, 20 jam, itu tergantung dari kebutuhan. Kemudian kita juga bisa melakukan off delay menggunakan timer ini. Jadi biasanya digunakan pada sistem ventilasi ataupun sistem cooling. Dan yang ketiga, fungsi start delta yang biasanya digunakan untuk pada saat kita menyalakan motor. Nah, timer relay ini banyak sekali digunakan di berbagai macam industri dan aplikasi, misalnya di heat pump, di HVAC, kemudian untuk lighting pada building, untuk irigasi, dan juga untuk penggunaan motor-motor listrik pada saat kita starting. Untuk electronic relay yang kedua, yaitu kita sebut sebagai control relay, di mana ini punya fungsi untuk memonitor terjadinya phase loss ataupun terjadinya under voltage ataupun over voltage. Biasanya banyak juga dipakai untuk aplikasi power quality, untuk aplikasi HVAC, kemudian juga aplikasi mesin untuk seperti conveyor feeder, mixer, hoisting, itu banyak digunakan menggunakan control relay ini, dan juga untuk proteksi terhadap motor kontrol 3 fasa. Nah, ini contoh lain dari aplikasi-aplikasi pada timer relay. Jadi yang sebelah kiri misalnya kita lihat untuk lighting control. Jadi timer ini kita menggunakan timer on delay, di mana kita pengen men-setting kapan sebuah lampu itu menyala. Jadi ketika kita switch on, dia akan menyala pada saat waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua untuk aplikasi off delay. Jadi off delay ini biasanya digunakan untuk air ventilation cooling. Jadi ketika switch off dilakukan pada sebuah sistem HVAC, dia tidak akan langsung mati, tetapi dia memberikan waktu sesaat sebelum air ventilation coolingnya itu benar-benar mati. Kemudian yang ketiga yaitu kita punya juga yang namanya start delta timer, di mana ini biasanya digunakan untuk motor soft start, yaitu peralihan antara start ke delta. Nah, berikutnya untuk control relay function. Jadi kita lihat sini kita bisa bagi menjadi 3 bagian function. Yang pertama ada basic, kemudian standard, dan juga enhanced. Nah, basic ini biasanya untuk basic monitoring seperti pada hoisting elevator untuk memonitor apakah terjadinya phase loss ataupun phase sequence. Nah, yang kedua, control relay yang digunakan untuk HVAC. Jadi biasanya untuk mengukur atau memonitor kondisi phase loss sampai dengan phase asymmetric atau imbalance. Nah, yang ketiga, control relay yang biasanya digunakan untuk generator ataupun transformer. Nah, ini biasanya untuk mengukur kondisi apakah terjadinya phase loss ataupun under voltage dan over voltage. Demikian sesi presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa produk demo dari yang tadi saya sudah jelaskan semuanya. Nah, kita awali demo kali ini. Yang pertama yaitu rangkaian produk-produk harmonic control dan signaling. Yang pertama di sini kita lihat ada harmonic control diameter 22, yaitu ada XB4 dan XB5 seperti yang saya jelaskan sebelumnya. XB4 ini kita punya berbagai macam pilot light dengan berbagai macam warna. Kemudian juga ada selector switch-nya dan juga ada push button sampai dengan emergency stop. Kemudian untuk kategori Easy Harmony diameter 22 yaitu push button dengan harga yang lebih ekonomis. Kita punya XB2 dan juga XA2, di mana XB2 ini terbuat dari metal, juga memiliki beberapa pilot light berbagai macam warna, ada juga joystick mini seperti ini, ada push button sampai dengan ke emergency stop. Sedangkan XA2 ini badannya terbuat dari plastik dan juga dia sudah memiliki rangkaian produk yang cukup lengkap dari pilot light, selector switch, push button juga sampai dengan emergency stop. Nah, di bagian bawah ini kita ada harmony relay dan juga signaling, yaitu relay di sini kita bisa lihat
ada berbagai macam, mulai dari RXM AB yang tadi saya sebutkan, RXM LB, kemudian juga ini tipe relay RXG. Nah, di bawahnya kita lihat di sini ada tipe RPM, relay RPM yang lebih besar ampernya. Kemudian juga ini ada tipe RSB dengan ukuran yang cukup slim. Dan di sini sama seperti yang relay yang tadi, yaitu relay RXM LB dan juga RXM AB. Di bagian ini ada produk tower light, yaitu tower light yang biasanya digunakan pada mesin-mesin ataupun pada konveyor. Ini contohnya di sini ada yang dua warna, merah dan hijau, tetapi kita juga punya yang warna merah, kuning, hijau. Jadi ada yang 2 warna, 3 warna, bahkan kita juga punya sampai yang 5 warna. Sekarang saya ingin menunjukkan produk demo yaitu XB5 push button. Jadi di sini di depan saya sudah ada produk XB5 push button warna hijau. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ketika teman-teman mungkin ada yang order push button XB5, dari Schneider akan mengirimkan 2 bagian. Jadi push button yang dikirim itu belum menjadi satu kesatuan dan perlu dirangkai oleh teman-teman sendiri. Tetapi tidak usah bingung. Di sini saya contohkan misalnya untuk kotak yang pertama yaitu ZB5 AA31, yaitu ini bagian dari kepala push button XB5. Kalau kita keluarkan, maka di kotak ini adalah hanya kepalanya aja. Jadi kepala push button warna hijau. Kemudian di kotak yang kedua yaitu ZB5 AZ101, yaitu bagian badan. Jadi ini merupakan badan dari produk XB5. Nah, bentuknya akan seperti ini. Ini adalah badan dari push button XB5 warna hijau. Nah, bagaimana cara merangkainya? Sebenarnya cukup simpel. Kita lihat di sini sudah ada kepalanya seperti ini dan bagian yang terbuka. Kemudian ini bodinya atau badannya, sudah ada bagian yang sesuai cuttingannya, kita tinggal cocokkan aja. Jadi antara kepala dan badan kita tinggal buka sedikit di bagian besi kiri kanannya, kita buka sedikit supaya dia bisa masuk. Nah, kemudian seperti ini, sudah terpasang. Jadi sangat mudah. Nah, bagaimana cara melepas kalau misalnya kita pengen melepaskan si push button ini dari kepala dan badannya? Ini juga gampang. Ini kita tinggal menggunakan obeng kecil seperti ini. Kemudian di sini kalau kita lihat ada bagian besi yang menonjol di depan sini. Nah, kita tinggal congkel aja dari belakang karena ini sudah ada tempat untuk kita mencongkel menggunakan obeng, sudah ada lubangnya. Jadi kita tinggal congkel aja ini besinya supaya besinya terbuka dan akhirnya si push buttonnya pun sudah terbuka. Selanjutnya di sini saya sudah punya produk Harmony Relay, yaitu produk-produk yang dikategorikan sebagai control relay. Jadi di sebelah kiri ini ada control relay untuk memonitor 3 fasa, memonitor under voltage dan juga over voltage. Sedangkan yang di sebelah kanan ada control relay untuk timer atau biasa kita sebut sebagai timer relay. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkan bagaimana pengaplikasian dari timer relay itu sendiri. Di sini di produk yang bagian kanan dan yang produk paling kiri yang saya tunjuk, ini yang kita sebut sebagai on delay timer. Jadi ini adalah on delay timer. Di sini kalau dilihat saya sudah setting on delay timer ini, settingannya adalah 3 detik atau 3 second. Jadi apa yang akan terjadi ketika saya nyalakan switch ini? Jadi ketika saya nyalakan, maka si kipas motor ini dia tidak akan langsung nyala, tetapi dia akan menunggu sampai 3 detik sampai kemudian motor fan ini baru nyala. Jadi misalnya ketika saya nyalakan switch on, nah maka dia ada delay. Jadi ada delay 3 detik sebelum motor kipasnya ini nyala. Jadi kenapa disebut sebagai on delay. Kemudian yang kedua,
Untuk relay yang di tengah, ini adalah relay off delay. Jadi relay off delay ini kebalikan dari on delay. Jadi dia itu kita set pada saat awal dia nyala, kemudian ketika kita tekan tombolnya, dia nggak akan langsung mati. Tetapi karena di sini misalnya saya contohkan kita set 30 detik. Jadi ketika ditekan tombol, maka dalam 30 detik dia baru akan otomatis mati. Jadi misalnya saya contohkan di sini untuk off delay-nya, ini saya nyalakan. Nah ini saat ini motor kipasnya nyala. Kemudian saya nggak akan tekan tombol apa lagi, tidak akan tekan tombol apapun, dan dia akan menunggu sampai 30 detik. Jadi ketika sudah masuk dalam waktu 30 detik, maka motor kipas ini akan mati dengan sendirinya. Baik, sekian produk demo yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.